Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 681-685. Semen kecil adalah Elvis Presley yang berusia 1000 tahun. Dia sangat kuat, memang jauh lebih kuat dari Dongfeng. Jika bukan karena esensi kehidupan dan darah Ye Chong ada di tangan Ye Chong, tidak mungkin dia begitu patuh pada Ye Chong. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan membalas dendam pada diriku sendiri. Ketika aku menggunakan dojo Istana Naga untuk memulai jalur kultivasiku, apalagi 100 Dongfeng, aku bisa mengurus mereka." Setelah mendengar ini, Xiao Semen berkata, "Sedikit kecewa, Meong, ini tidak menyenangkan, pelit, Meong." Kemudian, ia pergi dengan bangga sambil memutar pantatnya. Setelah satu malam, Ye Chong memulihkan sedikit kekuatan internalnya. Namun, cedera seriusnya masih sangat serius, dan butuh waktu lama untuk pulih. Melihat waktu, sudah pagi, dan sinar matahari yang hangat menyinari peron dan menyinari Ye Chong, terasa hangat. Ye Chong berdiri, meregangkan tubuhnya, lalu turun. Li Sujuan dan Ye Jiangwo sudah pergi ke lapangan, tetapi mereka tidak pernah menemukan Ye Chong duduk di atap. Lin Wan juga pergi ke klinik untuk menyibukkan diri. Di dalam ruangan, Zhou Yutong adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika Zhou Yutong melihat Ye Chong, dia sangat terkejut dan bertanya, "Hei, mengapa kamu turun dari atas? Bukankah kamu pergi kemarin?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah aku merindukanmu? Aku kembali lagi." Zhou Yutong mendengus, dan biasanya ketika Ye Chong membuat lelucon ini, Zhou Yutong akan meremas Ye Chong untuk beberapa kata. "Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini." Zhou Yutong tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di tepi meja dengan tangan di atas kepala, terlihat sangat sibuk. Ye Chong mengisi semangkuk bubur, duduk di sebelah Zhou Yutong, dan bertanya sambil makan, "Yutong, kamu sepertinya tidak bahagia." Zhou Yutong cemberut, tetapi berhenti berbicara. Setelah beberapa lama, Zhou Yutong berkata, "Ye Chong, saya tidak ingin pergi bekerja hari ini. Nah, bisakah Anda membawa saya jalan-jalan? Ambil helikopter Anda." Ye Chong sekilas tahu bahwa Zhou Yutong telah sesuatu di pikirannya. Jadi dia langsung setuju berpikir untuk membawa Zhou Yutong untuk bersantai. Mungkin dia akan baik-baik saja. Setelah makan, Zhou Yutong dan Ye Chong mengemudikan helikopter dan terbang ke langit desa Xiaoye. "Dari sini, desa Xiaoye sangat indah," kata Zhou Yutong. Lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto. "Seandainya aku bisa tinggal di sini selamanya. Lihat, aku ingat beberapa bunga di belakang gunung, setidaknya saya membawa penduduk desa untuk menanamnya. Dan villa-villa ini, ketika saya pertama kali datang ke sini, adalah sekumpulan rumah jerami, dan sekarang mereka sangat indah." Zhou Yutong menghela nafas sambil menonton. Angin sepoi-sepoi dengan lembut meniup rambut Zhou Yutong, dan terkadang meniupkannya ke wajah Ye Chong. Ye Chong merasa gatal, tetapi aroma dari rambut Zhou Yutong mengalir ke hidungnya, membuatnya merasa sedikit bersemangat. Terutama warna keemasan matahari, saat ditaburkan di wajah Zhou Yutong yang cantik dan elastis, terlihat semakin cantik. Ye Chong terlihat sedikit gila. Zhou Yutong memandang Ye Chong, dan memberi Ye Chong tatapan mencela. Dia jarang marah, dan tersipu dan berkata, "Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga." "Yutong, ada apa denganmu?" tanya Ye Chong. Zhou Yutong sangat aneh, itu membuat Ye Chong sedikit khawatir. "Tidak apa-apa." Zhou Yutong menggelengkan kepalanya, dan kemudian terus melihat ke bawah. "Sekarang mata air panas di desa kami telah membentuk skala. Langkah selanjutnya adalah mengatur rumah pertanian. Saya tidak tahu apakah saya punya kesempatan untuk membangun rumah pertanian." "Tidak, aku harus cepat dan mengajari Qin Sue perencanaan rumah pertanian.
dan biarkan dia melakukannya. Zhou Yutong berkata pada dirinya sendiri, "Yutong, kenapa kamu begitu aneh hari ini?" Ye Chong bertanya lagi. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Kemudian, Zhou Yutong menundukkan kepalanya dan terdiam selama 2 detik. "Kamu Chong?" "Hah?" Zhou Yutong memandang Ye Chong, dan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan dan mencium Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan bibir kecil yang lembut menempel di wajahnya, itu harum. Sebelum mengingatnya, Zhou Yutong mundur. Ye Chong sedang menerbangkan pesawat, dan Zhou Yutong menciumnya, hampir mengemudikan pesawat ke atas gunung. Zhou Yutong memandang Ye Chong dengan hati-hati, dan bertanya, "Ye Chong, apakah kamu menyukaiku?" "Yutong, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" "Oh, katakan padaku, aku ingin jujur." Ye Chong berkata dengan wajah tua memerah, "Hai, aku menyukainya." "Kalau begitu, apakah kamu lebih menyukaiku, atau kamu lebih menyukai Lin Wan?" Zhou Yutong bertanya lagi. Kali ini, Ye Chong tidak akan menjawab. Jika dia bercanda, di depan Zhou Yutong, tentu saja dia akan mengatakan bahwa dia pasti lebih menyukai Zhou Yutong. Namun, pertanyaan Zhou Yutong sangat serius sehingga sama sekali bukan lelucon. Sejujurnya, Ye Chong tidak tahu siapa yang lebih disukainya. Sehat, Zhou Yutong melihat penampilan Ye Chong, dan diam-diam menghela nafas. "Hei, lupakan saja, ini membosankan, ayo turun. Aku harus pergi bekerja." "Yutong, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi bekerja hari ini?" "Hanya bercanda, saya masih banyak hal yang harus dilakukan, ayo kembali." Zhou Yutong menjadi sedikit kedinginan. Ye Chong punya solusi, jadi dia harus menerbangkan pesawat kembali ke desa. Zhou Yutong turun dari pesawat, mengabaikan Ye Chong, dan naik ke atas sendirian, terlihat sedikit marah. Ketika Zhou Yutong kembali ke kantor, matanya sedikit merah. Ketika dia melihat berita itu, dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal lama. Bukan karena dia mempermainkan emosi misi barusan, hanya saja dia sedikit enggan. Dia juga tidak tahu bagaimana mengungkapkan emosinya kepada Ye Chong. Ye Chong tersenyum kecut di halaman dan menggaruk kepalanya. "Aduh, ketampananku lagi." Namun, saya tidak tahu apa yang salah dengan Zhou Yutong. Biasanya dia tidak seperti ini. Ye Chong berpikir dalam hati, saya akan pergi untuk membujuk Zhou Yutong nanti malam. Kemudian, dia pulang dan naik ke peron untuk bermeditasi dan berkultivasi. Setelah duduk lama, Ye Chong tiba-tiba merasa bahwa aura di sekitar desa Xiaoye berfluktuasi. Fluktuasi semacam ini tidak asing baginya, pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh para ahli, memasuki desa Xiaoye, dan lebih dari satu. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di desa Xiaoye. Ye Chong segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Berdiri di tempat yang tinggi, dia melihat 3 mobil hitam diparkir di desa dari sebuah jarak. Mungkinkah mereka mencari Zhou Yutong di pintu kementerian? Ye Chong mengerutkan kening, tiba-tiba merasa tidak enak. Dia terluka parah sekarang. Bahkan tuan biasa itu, dia bukan tandingannya. Saya harap dia tidak di sini untuk membuat masalah. Ye Chong segera berlari ke bawah, dan kemudian berteriak beberapa kali untuk semen kecil di halaman. Semen kecil itu tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak ada bayangan pada saat kritis. Ye Chong tidak punya pilihan selain pergi ke desa untuk melihat situasinya. Ketika Ye Chong datang ke desa, dia menemukan Zhou Yutong menghadapi sekelompok orang di gerbang gedung kantor. Salah satu orang yang berdiri di hadapan Zhou Yutong adalah ayahnya, Zhou Yulu. Zhou Yulu pernah ke desa selama tahun baru Imlek, ingin membawa Zhou Yutong kembali. Kali ini, baik ibu Zhou Yutong, Chai Duofen maupun kakek Zhou Yunyi tidak datang.
dan di sebelah Zhou Yulu adalah seorang wanita dengan mulut yang tajam dan pipi monyet. Wanita itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Zhou Yulu, dan kedua kakinya sangat panjang, berdiri di sana dengan pinggang tertusuk, seperti kompas. Aku berkata, "Yutong, mengapa kamu begitu bodoh? Seberapa baik pernikahan kita dengan keluarga Kang? Anda juga telah membaca berita dalam 2 hari terakhir, lelaki tua Kang Jietian itu telah kembali berjasa bagi negara dan memenangkan medali. Mulai sekarang, posisi keluarga Kang di ibu kota akan lebih stabil. Sekarang, di kota kecil Yu, keluarga Kang mereka tidak lagi menyukainya, dan mereka mungkin pindah ke ibu kota suatu saat. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan pernikahan dengan keluarga Kang? Tidak bisakah kita pergi ke ibu kota juga? Selain itu, Kang Xiaoxi, putra kedua dari keluarga Kang, sangat tampan. Kenapa kamu tidak menyukainya? Dia tampan dan lembut padamu di setiap cara yang mungkin. Apa yang membuatmu tidak puas?" Wanita itu mengoceh banyak kebenaran. "Bibi, berhenti bicara. Aku tidak ingin kembali," kata Zhou Yutong. Ternyata wanita ini adalah Bibi Zhou Yutong, juga dari keluarga Kang, dan namanya adalah Kang Lijuan. Baru pada saat itulah Ye Chong mengerti bahwa keluarga Zhou yang datang lagi dan ingin membawa pulang Zhou Yutong. Awalnya, Zhou Yunyi dan Zhou Yutong membuat kesepakatan, mengizinkan Zhou Yutong tinggal di luar selama 1 tahun lagi, dan kemudian kembali untuk menyelesaikan pernikahan. Zhou Yutong tidak tahu mengapa dia harus menunggu tahun ini. Dia bertanya-tanya, mungkin di tahun ini, Ye Chong bisa melampaui keluarga Kang. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak mungkin, mereka masih memiliki fantasi di hati mereka. Namun, apa yang terjadi baru-baru ini mematahkan rencana Zhou Yutong. Kang Jietian telah memberikan kontribusi besar ke Tiongkok, dan keluarga Kang telah bangkit. Pada saat ini, keluarga Kang mengungkit masalah pernikahan lagi, dan keluarga Zhou tidak punya pilihan selain membawa kembali Zhou Yutong terlebih dahulu. Orang tua Zhou dan ibu Zhou Yutong, Chai Duofen, tidak tahan untuk datang. Jadi ayah Zhou Yutong, Zhou Yulu, harus maju. Padahal, pernikahan ini difasilitasi oleh Kang Lijuan. "Bukannya kamu tidak akan kembali hari ini jika kamu tidak mau, kamu tidak bisa disengaja. Kamu harus mengikutiku," kata Zhou Yulu dengan paksa. Mata Zhou Yutong merah, dan dia berkata, "Saya tidak akan pergi, sudah disepakati pada saat itu, beri saya waktu 1 tahun. Dan sekarang belum setengah tahun, jadi saya tidak akan pergi." Berkata, Zhou Yulu meraih lengan Zhou Yutong, mencoba menariknya pergi. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi." Zhou Yutong menangis sambil berusaha meronta untuk membebaskan tangan Zhou Yulu. Penampilan itu sangat menyedihkan, dan Ye Chong merasa tertekan melihatnya. Ye Chong bergegas dan memisahkan ayah dan putrinya. Dia melindungi Zhou Yutong di belakangnya. "Yutong, kamu baik-baik saja?" Zhou Yutong berbaring di punggung Ye Chong dan menangis. "Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin pergi. Jangan khawatir. Yutong, Xiaoye desa, izinkan saya memberitahu Anda lupakan saja. Jika Anda tidak ingin pergi, tidak ada yang akan membiarkan Anda pergi." Ye Chong menghibur sambil tersenyum. "Ye Chong, kepala desa Ye, ini bukan urusanmu hari ini, Yutong harus ikut denganku," kata Zhou Yulu. "Apa maksudmu tanpa aku? Aku adalah kepala desa ini, dan Yutong adalah sekretaris partai desa ini. Dia adalah bagian dari desa kita, jadi tentu saja aku yang menjaganya. Kamu masih ingin makan daging angsa seperti kodok, dan kepala desa kecil telah berbalik melawan langit, dengan wajahmu? Kamu masih ingin menghentikan Yutong?" Kang Lijuan mengutuk. Dia mengulurkan jari yang tebal dan menunjuk ke arah Ye Chong. "Mengapa Yutong tidak patuh? Saya pikir itu karena kamu, bajingan kecil, merayuku. Yutong, cepatlah ikut kami," Zhou Yulu bersikeras berkata.
Itu benar, Yutong. Saya pikir kamu tertipu oleh lemak babi. Apa bagusnya anak ini? Apa gunanya mengikutinya? Apakah kamu ingin bertani di masa depan? Dia apakah putra kedua dari keluarga Kang Tampan? Apakah putra kedua dari keluarga Kang Tinggi? Apakah putra kedua dari keluarga Kang Kaya? Selain itu, apa identitas keluarga Kang? Lihat identitas anak ini lagi. Itu hanya udik pedesaan. Yutong, kamu tidak mungkin bodoh. Kang Li Juan tanpa ampun ketika dia menyakiti orang lain. Zhou Yutong tidak berbicara satu sama lain, dan hanya menangis di punggung Ye Chong, membuat punggung Ye Chong basah karena menangis. Ye Chong berkata, aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa mengambil Yutong. Aku kepala desa di sini, dan aku memiliki keputusan akhir. Oh, oke. Kamu bermain keras untukku, kan? Kang Li Juan katanya sambil menjentikkan jarinya. Dua pria besar segera muncul di belakangnya. Tunjukkan warna pada kepala desa ini, dan beritahu bocah ini betapa kuatnya dia. Ye Chong mengerutkan kening, mengutuk dalam hati, sialan, jika ini berbeda dari biasanya, aku akan menendangmu pergi setiap kali aku menendangnya. Tapi sekarang dia terluka parah, Ye Chong tidak tahu apakah dia bisa setuju. Jadi itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Memikirkan hal ini, Ye Chong ingin menarik napas dari kemarahan yang sebenarnya. Sangat disayangkan begitu Zeki ini diangkat, darah di tubuhnya mendidih, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ya Tuhan, gerakan macam apa ini? Meludah darah. Kamu sangat takut sampai muntah darah bahkan sebelum pertarungan sialan itu. Ingin menyentuh porselen? Kang Li Juan tertawa. Haha, caramu mengakui kepengecutan cukup istimewa. Kedua pria besar itu tertawa dan berkata, Ye Chong menyeka mulutnya dan berkata dalam hati, benar-benar mengecewakan, mengapa Anda tiba-tiba muntah darah pada saat kritis ini? Sepertinya luka dalam itu memang terlalu serius. Zhou Yutong menatap Ye Chong dengan prihatin. Kamu Chong, kamu, ada apa denganmu? Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya makan terlalu banyak bajingan baru-baru ini, dan saya menjadi sedikit marah ketika mendengar bajingan melantunkan kitab suci. Jadi ada banyak darah, memuntahkan 2 suap, dan merasa nyaman. Kata-kata ini jelas menyindir Kang Li Juan, mengatakan bahwa Kang Li Juan adalah bajingan yang melantunkan kitab suci. Tentu saja Zhou Yutong tahu bahwa Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, meski aku terluka. Sampah kecil ini bukan tandinganku. Ye Chong terkikik. Zhou Yutong melihat darah di sudut mulut Ye Chong dan tahu bahwa dia memaksakan senyum. Dia khawatir jika ada pertarungan nyata, Ye Chong akan menderita. Kemudian, Zhou Yutong menghela nafas dan memposting itu di telinga Ye Chong. Dia berbisik, Ye Chong, meskipun aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa wanita di hatimu, aku juga tahu bahwa salah satunya adalah aku. Selamat tinggal. Tapi aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dalam hidup ini. Berbicara, Zhou Yutong menarik Ye Chong ke belakangnya, dan kemudian berkata kepada Zhou Yulu, aku akan pergi bersamamu, jangan bertengkar lagi. Yutong, Ye Chong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat Zhou Yutong duduk di dalam mobil hitam tanpa menoleh ke belakang. Hati Ye Chong tergerak, mengetahui bahwa Zhou Yutong setuju untuk pergi bersama Zhou Yulu untuk dirinya sendiri. Kang Li Juan memelototi Ye Chong. Hehe, nak, sudah kubilang sebelumnya, jangan jadi kodok yang mau makan daging angsa. Sekarang Yutong pergi sendiri. Apa kamu tidak menyerah, dasar kodok bau? Setelah selesai berbicara, Zhou Yulu dan Kang Li Juan masuk ke dalam mobil. Ye Chong ingin mengejar, tetapi dihalangi oleh kedua pria besar itu. Saya melihat mobil hitam itu pergi dengan tergesa-gesa. Ye Chong berteriak, Yutong. Zhou Yutong menurunkan kaca jendela, menatap kembali ke arah Ye Chong. Dengan air mata berlinang, Ye Chong,
ucapkan selamat tinggal padaku dan Lin Wan. Kemudian, mobil itu pergi. Setelah menunggu mobil pertama pergi, kedua lelaki besar itu kembali ke dua mobil yang tersisa dan pergi satu persatu. Ye Chong diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten, bahkan Zhou Yutong tidak bisa melindunginya. Yutong, tunggu aku pasti akan menyelamatkanmu. Ye Chong melihat bekas roda dan mengambil keputusan. Ye Chong kembali ke rumah dengan sedikit kecewa. Saat tiba waktunya makan malam, saat semua orang kembali, mereka tidak bisa melihat Zhou Yutong. Lin Wan bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana Yutong pergi? Mengapa saya tidak dapat menemukannya dimanapun? Li Sujuan dan Ye Jiangwo telah lama menganggap Zhou Yutong sebagai putri mereka. Iya, mengapa gadis ini pergi? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Ye Chong berkata dengan lesu, oh, aku lupa memberitahumu bahwa Yutong pulang bersama ayahnya. Lalu kapan kamu akan kembali? Hah? Tanya Ye Chong menelan. Yah, sulit untuk mengatakan, mungkin aku tidak akan kembali. Bukankah aku akan kembali? Dia takut anggota keluarganya juga akan mengkhawatirkan Zhou Yutong. Jadi dia tidak melakukannya, mengatakan seluruh kebenaran. Tidak mungkin, gadis Yutong, dia tidak memberitahu kami ketika dia pergi. Lin Wan tidak berbicara, tetapi dia bisa mendengar sesuatu yang tidak biasa. Dia diam-diam menatap Ye Chong, dan tidak bertanya lagi di tempat. Malam itu, Lin Wan menemukan Ye Chong sendirian dan bertanya pada Zhou Yutong apa yang terjadi. Baru saat itulah Ye Chong mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Lin Wan berkata, tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Yutong menikahi seseorang yang tidak saya sukai? Apa yang harus kita lakukan? Ye Chong memikirkannya dan berkata, serahkan masalah ini padaku. Yutong tidak dalam desa. Aku akan sangat merepotkanmu selama ini. Tidak apa-apa, kamu harus mendapatkan Yutong kembali. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kata Lin Wan, Zhou Yutong dibawa pergi. Meskipun Ye Chong sangat ingin menyelamatkan Zhou Yutong sekarang, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Cedera serius di tubuhnya akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh, dan dia hanya bisa bertindak saat tubuhnya pulih. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhou Yutong dibawa pergi. Bagaimanapun, masih ada waktu, yang terpenting bagi Ye Chong sekarang adalah bergegas dan berlatih. 2 hari lagi dihabiskan di desa Xiaoye, Ye Chong telah pulih sedikit, dan tubuhnya pada dasarnya dapat bergerak bebas, tetapi luka dalam tubuhnya belum banyak membaik. Saya harus mengatakan bahwa Rana prajurit setengah langka ini terlalu kuat. Kecuali Ye Chong membuka dojo Istana Naga. Jika tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia tidak akan menjadi lawan sama sekali. Pada hari ini, Wang Bing menelepon Ye Chong, kepala desa, saya punya berita bagus untuk Anda, markas grup Longshan kami telah dibangun. Interiornya juga telah didekorasi dan dapat digunakan kapan saja. Manajer umum berdiskusi dengan kami dan bersiap untuk mengadakan upacara pembukaan. Dan kebetulan besok adalah hari yang baik, dan tepat untuk mengadakan pembukaan. Jadi upacara ini akan diadakan besok. Nada bicara Wang Bing hampir tidak bisa disembunyikan kegembiraannya. Hebat, ini adalah satu-satunya kabar baik yang diterima Ye Chong selama periode waktu ini. Sudah hampir setengah tahun sejak pembangunan markas grup Longshan, harus dikatakan bahwa kecepatan tim teknik Wang Bing masih sangat cepat. Ye Chong berkata, oke, itu dia oke. Kepala desa, maka kamu harus datang tepat waktu besok, jangan lewatkan waktu. Kata Wang Bing. Ye Chong mengangguk. Beijiang, Gunung Panlong. Saat itu, Ye Chong membeli tanah ini dan membangun markas grup Dewa Naga di atasnya. Karena mengumpulkan angin dan menyimpan gas di sini, ini adalah harta karun geomantik yang sangat baik, yang sangat kondusif untuk pengembangan bisnis. Menurut rencana awal, gedung pencakar langit yang megah telah berdiri di Gunung Panlong.
Karena dataran Gunung Panlong yang tinggi itu sendiri, ditambah dengan ketinggian gedung pencakar langit, bangunan ini sekilas dapat dilihat di seluruh wilayah Beijing. Bangunan ini memiliki ratusan lantai, dengan puncak menjulang ke langit. Tubuh bangunan dicat dengan warna metalik hitam muda, memberikan perasaan misterius dan hikmat kepada orang-orang. Di bagian atas gedung, dirancang sebuah bangunan patung berbentuk naga, yang melambangkan naga yang menjulang tinggi dari grup Longshan. Begitu selesai, langsung menjadi bangunan landmark di Beijing. Pagi ini, matahari bersinar terang, dan matahari menyinari gedung, seolah menutupi gedung dengan lapisan tule emas. Seluruh gedung digantung dengan spanduk merah besar, yang terlihat luar biasa meriah. Balon udara terbang di udara, dan alun-alun di depan gedung juga mengumpulkan banyak orang. Pemandangan yang sangat meriah dengan genderang dan gong. Ye Chong mengemudikan mobil, menarik orang tuanya dan Lin Wan. Di belakang mereka ada 2 truk besar dari konvoi desa yang penuh dengan penduduk desa. Penduduk desa semua ingin datang dan melihat kegembiraan, untuk melihat betapa megahnya perusahaan Longshan, perusahaan kepala desa Ye. Mengikuti jalan yang baru dibangun dari desa Xiaoye ke Beijing, butuh waktu kurang dari 1 jam untuk tiba di kaki Gunung Panlong. Dari sini, Anda bisa melihat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Semua orang kagum, wow, ini terlalu megah. Ye Guangcai, kepala desa tua, berkata, saya belum pernah melihat gedung setinggi ini seumur hidup saya. Jika saya berdiri di atas gedung ini, dapatkah saya menyentuh bulan di langit, Ye? Guangcai kata-kata itu membuat semua orang tertawa. Ye Jiangwo dan Li Sujuan juga sangat bersemangat duduk di dalam mobil. Melihat bangunan ini, mata Li Sujuan merah, dan dia terus berkata, menjanjikan, anakku benar-benar sangat menjanjikan, hei, siapa sangka bangunan sebesar itu akan menjadi anak kita? Ye Jiangwo tertawa. Kali ini, kesombongannya sangat terpuaskan lagi. Untuk mengikuti acara ini, ia sengaja mengenakan setelan kumal sejak menikah. Meskipun sudah musim panas, Ye Jiangwo menutupi kepalanya dengan keringat dan jasnya basah oleh keringat, tapi dia masih sangat gembira. Lin Wan mengenakan rok hijau hari ini. Rok itu diletakkan di atas pahanya, dan kedua paha putihnya yang ramping terlihat. Dia melukis riasan yang sangat halus, wajah cantik, bibir merah, tersenyum seindah bunga. Lin Wan tersenyum dan berkata, Ye Chong, selamat. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana, Waner, apakah kamu semakin menyukaiku? Lin Wan tersipu, bah, itu tidak serius. Li Sujuan dan Ye Jiangwo yang duduk di kursi belakang diam-diam tersenyum. Setelah berkendara selama 10 menit menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok, mereka tiba di alun-alun di depan gedung grup Longshan di puncak gunung. Di alun-alun, banyak orang berkumpul, termasuk orang-orang dengan perbuatan baik, serta banyak bos besar dari Beijing, Luzhu, dan seluruh provinsi Dongjiang. Setiap orang telah lama mendengar tentang produk dan bisnis grup Longshan, seperti krim kecantikan, anggur dakiang, pengiriman ekspres, logistik, semuanya tidak ada duanya di industri ini. Sekarang grup Longshan telah membuka pintunya dan mengintegrasikan semua rantai industri, menjadi lebih formal, tidak diragukan lagi ini berdampak besar pada bisnis di seluruh provinsi Jiangdong. Saya khawatir setelah pendirian grup Longshan, bisnis seluruh provinsi Jiangdong akan dirombak. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis besar yang secara alami ingin datang dan melihat siapa sebenarnya grup Dewa Naga. Di mimbar yang ditutupi karpet merah, Tang Chun, Lin Tianqi, Su Yuqian, Wang Bing dan yang lainnya menunggu di sini lebih awal. Setelah beberapa saat, semua orang melihat iring-iringan mobil Ye Chong datang. Konvoi Ye Chong tiba, dan banyak penduduk desa dari desa Xiaoye turun dari truk. Penduduk desa ini sangat bersemangat,
menunjuk ke sekeliling dan mengobrol tanpa henti. Pengusaha berpakaian formal itu tidak bisa menahan perasaan jijik saat melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan penduduk desa ini di sini? Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda berjalan keluar dari antara penduduk desa, mengenakan pakaian kasual yang sangat biasa, dan pergi langsung ke mimbar. Kemudian, semua orang melihat bahwa orang-orang di mimbar menyambut pemuda itu dengan sangat antusias. Mereka yang mengenal Ye Chong dan mengetahui kemampuannya tidak akan pernah menilai orang dari penampilan mereka. Mereka yang tidak mengenal Ye Chong sangat terkejut. Tidak mungkin, bos grup Longshan, apakah ini petani biasa? Kamu masih sangat muda, apa yang kamu bercanda? Pada saat ini, Wang Bing melihat arlojinya, dan sudah hampir jam 9 pagi. Dia berkata kepada Ye Chong, kepala desa, kamu datang tepat waktu. Waktu yang baik akan segera datang. Kami akan secara resmi memotong pita pada jam 9. Pada saat itu, kamu harus mengatakan beberapa kata. Ye Chong mengangguk. Segera setelah itu, pita merah ditarik, dan total ada 5 pasang gunting, masing-masing untuk Ye Chong, Tang Chun, Lin Tianqi, dan Su Yuqian, dan yang terakhir diberikan kepada Ye Jiangwo. Ye Jiangwo berjalan ke atas panggung dengan wajah memerah, dan berkata dalam hatinya, ini adalah waktu terindah dalam hidupku. Dia sangat gugup bahkan memegang guntingnya ke belakang, tetapi dia tidak menyadarinya. Wang Bing menatap jam tangan. Jarum detik baru saja menunjukkan pukul 12, tepat pukul 9. Saatnya telah tiba, kata Wang Bing, lalu melambaikan tangannya untuk memberi tanda dimulainya aktivitasnya. Segera setelah itu, hanya 100 tembakan hormat yang terdengar, dan di langit yang cerah, segera terdengar ledakan, bang bang bang, yang sangat kuat dan bergema di seluruh dunia. Semua orang menghela nafas dengan emosi, sungguh orang yang kaya. Kemudian, semua kembang api di sekitar alun-alun bermekaran, menghiasi seluruh langit biru. Diiringi kembang api, musik seru juga terdengar di waktu yang bersamaan. Sebagai pembawa acara, Wang Bing mengangkat mikrofon dan berkata kepada semua orang. Semuanya, selamat datang di upacara pembukaan grup Longshan. Selanjutnya, kami mengundang Tuan Ye Chong, Ketua Grup Longshan, dan Mes Tang Chun, CEO dari Grup Longshan, Lin Tianqi, Manajer Umum Grup Longshan, Tuan Su Yuqian, dan Tuan Ye Jiangwo, ayah dari ketua kami, memotong pita untuk pembukaan Grup Longshan. Kemudian, ada gelombang tepuk. Tangan bercampur dengan musik, Ye Chong melangkah maju, mengambil gunting di atas piring, dan memotong sutra merah di depannya, yang melambangkan pembukaan bisnis yang sukses dan sumber keuangan yang berkelanjutan. Semua orang juga memotong sutranya, hanya Ye Jiangwo, yang sedikit gugup, memotongnya 2 kali sebelum memotongnya, menyebabkan semua orang tertawa. Selanjutnya, tolong ucapkan beberapa kata kepada ketua kami, Tuan Ye Chong. Ye Chong mengambil mikrofon dan berkata, terima kasih telah datang ke upacara pembukaan grup Longshan. Dia menunjuk ke gedung yang menjulang tinggi di belakang gedung pencakar langit. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak mata iri dan cemburu yang menatapnya. Ye Chong berbicara 10.000 kata dengan fasih, pertama mengungkapkan keinginan dan tekadnya untuk membangun kampung halamannya dengan baik. Kemudian, dia berkata bahwa grup Longshan akan mematuhi aturan bisnis, dan semua orang dipersilakan untuk datang dan bekerja sama. Grup Longshan kami baru saja didirikan, dan semua bisnis sedang menunggu untuk berkembang. Masih banyak hal yang membutuhkan bantuan Anda. Semua orang sangat senang mendengar bahwa ada kesempatan untuk bekerja sama, dan ada tepuk tangan meriah lagi. Tepat ketika Ye Chong selesai berbicara, sekelompok orang berbaju hitam tiba-tiba masuk. Pemimpin di antara mereka botak, dengan lengan besar dan pinggang bulat, dan terlihat sangat kekar. Dengan riasan smoky tebal di wajahnya dan cincin hidung yang berkilau di hidungnya,
dia tampak seperti sedang mengalir. Banyak pengusaha lokal di Beijing merasa bersalah saat melihat pria ini. Benar saja, dia sangat diperlukan, dan dia ada di sini untuk membuat masalah. Seseorang berpikir, aduh, nggak ngangka acara semeriah ini tidak mengundangku. Hehe, kamu benar-benar tidak mempermalukanku dengan pria botak itu, kata kepala botak sambil menyentuh kepala botaknya dari dahi ke belakang kepala. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, siapa yang bertanggung jawab di sini? Melihat orang ini juga gugup, Wang Bing berbisik kepada Ye Chong. Kepala desa, ini tidak baik. Ini pengganggu dari Beijing. Orang-orang memanggilnya pria botak di pasukan bawah tanah di Beijing. Dia adalah yang terkuat, dan dia memiliki latar belakang yang kuat. Semua orang takut padanya. Sebenarnya, ketika kami sedang membangun gedung, dia datang beberapa kali. Saat itu, saya hanya memberikan uang untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak berharap dia datang lagi ketika kami membuka bisnis. Saya khawatir kami masih harus memungut biaya perlindungan, Ye Chong berkata. Oh, tanpa diduga, dia tidak berada di Beijing selama periode ini, dan biarkan orang-orang ini bajingan itu bangkit kembali. Pada saat ini, saudara botak itu bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tuli? Aku bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Ye Chong tersenyum, melangkah maju dan berkata, aku, ada apa denganmu? Oh, saya tidak menyangka, sangat muda, bagaimana Anda mengatakannya? Anda sangat muda dan menjanjikan, kepala botak itu terkekeh. Saya pikir Anda tidak boleh berada di sini, jika tidak, bahkan saudara botak saya tidak akan tahu siapa itu. Ye Chong tertawa dan berkata, Anda benar, saya biasanya tidak berada di Beijing. Saudara botakmu karakter apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Semua orang memandang Ye Chong dengan cemas. Awalnya acara itu sangat meriah. Tetapi jika Anda memprovokasi pria botak itu, acara yang menyenangkan bisa berubah menjadi acara yang menyedihkan. Mungkin tidak berakhir dengan baik hari ini, si botak terkekeh lagi. Oke. Bagaimana kamu mengatakan idiom itu? Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Aku melihat gedung barumu dibuka hari ini. Aku juga akan memberimu muka. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengundang saya. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sekarang melindungi wilayah Beijing. Dengan perlindungan saya, bisnis Anda pasti akan baik-baik saja, dan bisnis Anda pasti akan makmur. Ya. Itu hanya koleksi simbolis. Bagaimana kamu mengatakan itu? Melayani orang-orang, hal favorit saya adalah melayani RMB. Harus mengeluarkannya? Apa? 100.000 yuan. Kamu benar-benar singa, kata Tang Chun tidak puas. Kakak botak baru saja sibuk meminta uang, tetapi dia tidak melihat Tang Chun. Melihat Tang Chun saat ini, matanya berbinar. Oh, ada gadis yang sangat cantik, ayo, bagaimana? Pergi berselancar dengan saudara botakku. Tang Chun menatap putih. Dia biasanya di Luzhou. Kali ini dia kembali khusus karena pembukaan bisnis. Jadi dia tidak mengenal pria botak ini dengan baik. Orang-orang termasuk Lin Tianqi dan Su Yuqian tidak tahu bahwa Beijing memiliki karakter seperti itu. Kakak botak memandang Ye Chong, cepatlah. Jangan bicara omong kosong, maukah kamu memberiku uang? Rambut panjang Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu meminta uang? Tidak, mata saudara botak itu melebar, dan dia menyentuh kepalanya yang botak lagi. Kamu bilang tidak, rumput nak, kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat itu? Apakah saya tidak memberitahu Anda dengan jelas? Seperti yang saya katakan, jika Anda berbisnis di Beijing, dengan perlindungan saya, bisnis Anda akan berhasil. Jika Anda tidak memiliki perlindungan saya, Anda tidak akan pernah berhasil kesepakatan. Oh, benarkah? Ye Chong tertawa. Saat ini, Zhang Tiezu, Zhang Dalong dan lainnya dari tim keamanan datang. Ada apa? Kepala desa,
Apakah Anda ingin kami membersihkannya? Cao saya, bersihkan saya, Anda sangat gila. Aku tidak akan membiarkan kalian luar biasa. Kalian benar-benar tidak tahu apa nama belakang saudara laki-laki botakku. Bukankah nama belakangku Guang? Zhang Dalong tertawa. Ayo, hancurkan aku, hancurkan tempat ini. Pria botak itu melambaikan tangannya, dan 20 atau lebih adik laki-laki di bawahnya mengeluarkan pipa baja, pisau, del, dan bergegas menuju sekeliling. Kemudian, hanya ada suara bang 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 bang, dan dalam sekejap mata, sekitar 20 anak laki-laki ini dirobohkan oleh Zhang Tiezu dan yang lainnya. Sekarang hanya ada saudara botak sendirian, berdiri di sana melihat pemandangan itu dengan tercengang. Apakah Nima ini sekelompok monster? Gumamnya. Kamu berani melakukannya? Bukan, kamu tidak ingin hidup. Saudara laki-laki berkepala pelontos itu tidak membuang waktu dalam pertempuran, tergagap dan terus berbicara dengan kasar. Meskipun Ye Chong menang, para pemimpin bisnis di Beijing mengkhawatirkan Ye Chong. Padahal, pria botak itu sendiri tidak terlalu sakti. Jika mereka mau, bos Beijing bisa membunuh mereka dengan sejumlah uang. Hanya saja latar belakang si botak sangat kuat. Konon si botak adalah anggota dari 6 faksi besar di Luzhu. Siapa yang berbisnis di sini di Luzhu dan Beijing? Siapa yang tidak tahu 6 faksi utama? Meskipun ke-6 faksi tampaknya telah mengubah cara mereka, kekuatan mereka masih ada, dan pemimpin mereka saat ini, yang disebut Chong Ye, bahkan lebih hebat lagi. Itu sebabnya dalam 6 bulan terakhir, pria botak ini begitu mendominasi di Beijing. Benar saja, Brother Bald tidak sabar untuk menunjukkan identitasnya. Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Apakah kamu tahu siapa yang di atasku? Pernahkah kamu mendengar tentang 6 faksi utama? Ye Chong tersenyum. 6 faksi utama? Aku pernah mendengarnya. Pernahkah kamu mendengarnya? Kudengar kamu masih begitu merajalela. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat 6 sekte besar itu? Apakah kamu pikir kamu kaya dan kuat karena bangunanmu begitu tinggi? Di mata 6 sekte-sekte hebat, kamu bukan apa-apa. Botak, semakin banyak saya berbicara, semakin bersemangat saya. Pada saat ini, sebuah mobil melaju dari kaki gunung, dan orang-orang di dalam mobil itu tidak lain adalah Lu Wen, putra tertua dari keluarga Lu, dan Xiao Qi. Selamat, Lu Wen keluar dari mobil, berjabat tangan dengan Ye Chong, dan berbicara singkat. Xiao Qi terkikik di sampingnya dan berkata, "Selamat, Saudara Ye Chong. Anda telah membangun perusahaan sebesar itu." "Haha, di mana itu?" Ye Chong tertawa. Lin Tianqi tersenyum dan pindah. "Aku akan pergi, Saudara Lu. Mengapa kamu di sini? Kamu harus menghukum dirimu sendiri untuk secangkir nanti." 3 cangkir, kata Lu Wen. Nyatanya, Lu Wen tidak datang ke pengguntingan pita karena status keluarganya. Ia sengaja menunggu hingga pengguntingan pita dan berbicara sebelum datang. Baru pada saat itulah Lu Wen memperhatikan saudara Bald. "Ada apa?" Lu Wen mengangkat alisnya dan bertanya. Ye Chong tersenyum, "Ini masalah kecil. Hanya bajingan kecil yang datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan." Berani sekali, Lu Wen sedikit kesal. Xiao Qi berkata, "Hal semacam ini terjadi di Beijing. Benar-benar berani, Saudara Ye Chong. Jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada kami." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kenapa repot-repot, kamu hanya bajingan kecil." Ketika saudara laki-laki berkepala pelontos itu melihat apa yang dikatakan orang-orang ini, dia sama sekali tidak menganggap dirinya serius. "Oke, tunggu aku akan menelepon seseorang sekarang." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. "Hei, Mas, aku dibully. Ayo cepat." Setelah banyak mengobrol, dia menutup telepon. Kemudian, si botak menunjuk ke arah Ye Chong dan mencibir. "Tunggu saja aku,
kakakku akan datang nanti dan lihat bagaimana dia akan berurusan denganmu. Itu tidak masuk akal, Lu Wen berkata dengan marah. Dia ingin bergerak, tapi akhirnya dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong ingin melihat sampah mana dari 6 faksi yang berani melakukan kejahatan di luar. Setengah jam kemudian, sebuah Mercedes hitam melaju dari kaki gunung. Mobil berhenti di depan semua orang, dan seorang pria keluar dari mobil. Dia tinggi dan kurus, tetapi dia terlihat agak mirip dengan pria botak itu. Pria ini adalah saudara laki-laki Brother Bald sendiri, yang dikenal sebagai Brother Long Hair. Rambut panjang kakak laki-laki berambut panjang menutupi bahunya dan sangat tebal. Sangat mungkin ketika ibu mereka lahir, dia memberikan semua rambutnya kepada saudara laki-laki berambut panjang, dan saudara laki-laki berkepala botak tidak memiliki rambut sama sekali. Saudaraku, kamu di sini. Saudara botak itu sangat gembira. Kakak Changfa mengangguk dan berkata, siapa yang menindas adik laki-lakiku? Kakak laki-laki Changfa ini sering bepergian antara Luzhu dan Beijiang untuk berbisnis, dan dia dianggap sebagai sosok terhormat di Luzhu. Kedua bersaudara itu mengaku anggota 6 sekte besar sebenarnya hanyalah anggota tingkat menengah dari 6 sekte besar yang diketahui Brother Changfa. Mereka berpura-pura kuat dan menggunakan 6 faksi utama untuk menggertak orang. Si botak menunjuk ke arah Ye Chong, saudaraku, itu mereka, lihat, mereka memukuli adikku. Di belakang si botak berdiri sekelompok adik laki-laki dengan hidung memar dan wajah bengkak. Hehe, betapa beraninya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku dari 6 sekte besar, Tuan Chong dari 6 sekte besar. Tahukah kamu, dia adalah karakter pembunuh. Jika kamu mengacaukannya, kamu mencari kematian. Ye Chong lucu, tebak status saudara laki-laki Changfa terlalu rendah. Tidak ada kesempatan untuk bertemu Ye Chong. Jika tidak mungkin untuk tidak mengenal satu sama lain. Bos besar Beijiang yang duduk di sini semua mengkhawatirkan Ye Chong. Nyatanya, saudara Changfa hanyalah seorang pengusaha tingkat rendah di Luzhu, dan dia bisa mendominasi di Beijiang. Ini menunjukkan jurang pemisah antara kedua kota tersebut. Wang Bing jelas tahu sesuatu tentang saudara laki-laki berambut panjang ini, dan dia berbisik kepada Ye Chong, kepala desa, mengapa kita tidak membayar masalah hari ini? Lupakan saja, saudara laki-laki berambut panjang ini memang memiliki latar belakang. Kami melakukannya serius, tidak mudah mengacaukan bisnis, mengapa kita tidak diam saja? Ye Chong tampak tidak setuju, diam-diam memperhatikan Brother Changfa yang berpura-pura agresif. Saudara Changfa mengira Ye Chong takut dan sangat bangga. Dia mendengus, dan berkata kepada saudara botak dengan cara yang aneh, Botak, kita semua adalah warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Jika kamu melakukan kesalahan, aku tidak peduli denganmu, tetapi jika seseorang ingin menggertakmu, itu sama sekali tidak mungkin, ya. Kakak botak itu menyentuh kepalanya yang botak, ya, kakak, kamu terlalu baik padaku, benar, mereka menggertakku, lihat, bagaimana mereka memukuliku, kakak berambut panjang. Berbalik kepada Ye Chong dan berkata, baiklah, masalah ini harus diselesaikan. Saya tidak akan menggertak Anda mengalahkan orang-orang kami. Total ada 20 orang, setiap orang akan membayar 1 juta yuan, total 20 juta yuan. Jika biayanya dibayarkan, mari kita lupakan saja. Saat kedua bersaudara itu bernyanyi bersama, mereka meminta 20 juta yuan, bersambung.